warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya AN Nurul Farida dengan NIM 202310101007 dari kelas A angkatan 2020, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi pada klien kelolaan saya, yaitu Nyonya K, dengan keluhan utama berupa nyeri akut, yakni dengan melakukan teknik kompres hangat kering menggunakan buli-buli. Ya, harapan nantinya nyeri akut yang dirasakan oleh klien mengalami penurunan. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi, perkenalkan saya EN Nurul Farida, sekaligus mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Dengan pertemuan kita kemarin, Bu, di sini saya akan melakukan yaitu teknik kompres hangat kering menggunakan buli-buli. Bu, keadaannya hari ini, apakah Ibu masih merasakan sakit pada area lutut atau pinggang Ibu, nggih? Ya Mbak, masih sakit. Masih terasa nyeri, nggih, Bu? Ya. Bu, jika masih terasa sakit, di sini saya akan melakukan teknik kompres hangat kering menggunakan buli-buli, Bu. Jadi itu untuk waktunya didiamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, setelah itu saya akan memberikan evaluasi terkait tindakan yang telah saya lakukan. Apakah Ibu masih merasakan nyeri atau tidak? Baik, apakah Ibu bersedia, nggih? Ibu, sebelum melakukan tindakan, saya meminta waktunya, nggih Bu, kurang lebih 5 menit untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu, nggih Bu. Apakah boleh, Bu? Boleh Mbak. Untuk mempersiapkan peralatan sebelumnya, yaitu kita harus mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu, kita siapkan peralatan, yakni terdapat alat buli-buli, kemudian terdapat air hangat, dan juga terdapat alas atau kain. Di sini menyiapkan peralatan, kita letakkan air hangatnya ke dalam buli-buli. Untuk peletakannya itu setengah dari buli-buli, jadi tidak boleh full. Kita keluarkan udara yang berada di dalam buli-buli dengan cara kita letakkan buli-buli pada atas meja, kemudian sampai air buli-buli ini berada di bibir buli-buli. Yakni ini merupakan teknik pengeluaran udara yang berada di dalam buli-buli. Kemudian kita tunggu. Setelah itu kita beri alat sebelum kita letakkan pada area yang dirasa nyeri oleh klien. Bu, terima kasih atas waktunya. Saya telah mempersiapkan peralatan, Bu. Mungkin untuk langkah pertama, sebelum tindakan, Ibu dapat memposisikan tubuh Ibu atau diri Ibu ke posisi tengkurap Ibu. Monggo Ibu. Ibu, bagaimana Bu? Apakah sudah nyaman, nggih? Aman Mbak. Oke Ibu, saya membuka bajunya sedikit Bu untuk meletakkan buli-bulinya. Baik, kita letakkan buli-buli pada area yang nyeri, yaitu area pinggang. Baik Ibu, bagaimana Bu untuk panasnya? Apakah terlalu panas Ibu atau panas sedang Bu? Panas sedang. Baik, untuk peletakan buli-buli kita diamkan kurang lebih 10-15 menit. Dan nantinya saya akan melakukan evaluasi terkait apa yang dirasakan oleh klien. Apakah nyerinya telah berkurang atau masih nyeri seperti itu. Baik Ibu, saya kembali lagi Bu, karena waktunya sudah menunjukkan 10 menit Ibu. Mohon izin untuk mengangkat buli-bulinya nih Bu. Ya Mbak. Baik Ibu
Ibu dapat duduk kembali Bu ke posisi semula. Saya bantu Bu. Baik Ibu, saya tadi telah melakukan teknik kompres hangat kering dan meletakkan buli-bulinya itu pada area yang nyeri Ibu, yaitu pinggang seperti itu. Bagaimana Ibu? Perasaan Ibu apakah masih nyeri atau sudah enakan Bu? Enakan Mbak. Bu, kalau sudah enakan, saya berharap nantinya Ibu dapat mempraktekannya secara mandiri atau minta bantuan pada keluarga Ibu untuk melakukan teknik kompres hangat kering menggunakan buli-buli yang tujuannya yaitu untuk mengurangi nyeri pada area pinggang Ibu seperti itu. Sebelum saya mengakhiri tindakan, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Ya Mbak. Baik, jika tidak, saya berharap dan saya berdoa agar Ibu dapat sembuh kembali serta dapat melakukan kegiatan atau aktivitas yang normal Ibu. Ya Mbak. Saya mohon izin pamit terlebih dahulu nih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, perkenalkan saya Nurfuda, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sesuai dengan jadwal kita kemarin nih Ibu, di sini saya akan memberikan suatu penyuluhan terkait pendidikan dan promosi kesehatan terhadap sikap dalam menghadapi menopause. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu mengenai menopause nih Ibu? Saya tahu menopause itu pasti head. Nggih, benar sekali Bu. Jadi menopause itu definisi dari menopause yakni siklus akhir pada wanita, yaitu dengan berakhirnya masa kesuburan yang dinamakan menopause, yaitu suatu masa transisi atau peralihan dari masa produktif ke masa non produktif Bu, yang disebabkan karena bertambahnya usia, menurunnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Pada masa menopause ini biasanya terjadi pada wanita yang berada di rentang usia 45 sampai 55 tahun. Nah, untuk yang kedua yakni saya akan menjelaskan terkait jenis menopause. Jenis menopause itu ada dua Bu, yaitu menopause alamiah dan juga menopause dini. Kalau menopause alamiah ini terjadinya itu bertahap dan terjadi di usia 45 sampai 55 tahun. Kalau menopause dini ini terjadi sekitar 40 tahunan Bu, misalnya 41 tahun, 42 tahun, karena diakibatkan oleh adanya stres yang timbul, seperti itu Bu. Kemudian untuk yang ketiga yakni tahap-tahap menopause Bu. Tahap-tahap menopause sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pramenopause. Pramenopause ini biasanya terjadi pada pertengahan dan akhir usia 40 tahun. Dan pada masa siklus haid ini benar-benar berhenti. Seperti itu Ibu. Yang kedua yaitu masa menopause. Masa menopause ini sudah tidak haid lagi selama 1 tahunan. Jadi ibu ini dapat dikatakan sebagai masa menopause Bu. Yang ketiga yaitu pasca menopause. Terjadinya itu setelah masa menopause Bu. Biasanya masa menopause ini terjadi perubahan pada keadaan fisik, yaitu terlihat keriput seperti itu Bu. Kemudian perubahan hormon, misalnya itu emosinya tidak stabil dan tidak terkontrol. Kemudian untuk penjelasan berikutnya yaitu terkait tanda dan gejala menopause. Pertama yaitu menstruasi tidak teratur, yakni penurunan jumlah dan durasi aliran menstruasi secara bertahap. Yang kedua yaitu hot flushes atau sensasi rasa panas. Dirasakan dalam tubuh ibu itu misalnya berkeringat, kemerahan, dan dada berdebar. Itu biasanya timbul pada malam hari. Kemudian gangguan tidur Bu atau insomnia disebabkan karena kadar estrogen dan progesteronnya itu menurun sehingga tubuh merasa lelah dan tidak berenergi. Baik Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan Bu. Apakah sudah jelas nih Bu? Jelas. Baik, jika sudah jelas, saya harap Ibu dapat mengerti terkait menopause. Baik Ibu, kalau sudah jelas, saya akhiri nggak Ibu? Terima kasih atas waktunya Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.